Hai, Hai. hari ini kita mau cerita tentang apa yang kita alami setelah H+1 kita menikah as our beginning of the journey with Christ. Ya. Ya, pertama-tama perjalanan kita dengan Tuhan as a husband and wives. Ya. Kristi boleh cerita dulu. Ya, jadi aku cerita dulu. Tanggal 28 kalau ada yang ikutin online ataupun datang ke pesta kita pasti tahu ceritanya, karena aku juga udah mention pas di celebration malamnya kalau gimana kebesaran Tuhan dinyatakan kayak gitu. Dari pagi itu hujan, weather forecast mengatakan hujan, tapi malamnya by the grace of God kita bisa menikmati acara dengan luar biasa tanpa hujan, dan aku percaya itu perkenan Tuhan ya yang dinyatakan. Dan benar-benar pas malam itu juga kita bareng-bareng semua nyanyi Arisa Haleluya, dan itu beneran apa yang aku buat, kan emang aku yang buat Journey with Christ sama Gojek. Jadi apa yang aku omong Journey with Christ, apa yang aku nyanyikan pada malam itu Aris Haleluya, karena kita berdua juga yang milih lagu itu, kita harus hidupin kayak gitu. Kita bener-bener harus hidupin kayak Aris Haleluya in the presence of my enemies pas H+1 kita nikah. Jadi tanggal 29 Juni ceritanya malam itu kita tes antigen kayak gitu. Tes antigen, kenapa kita tes antigen? Karena kokoku itu nggak enak tenggorokan gitu. Jadi kita harus tes antigen sekeluarga, dan sebelum kita tes, dia tes antigen duluan dan dinyatakan positif kayak gitu. Dan aku juga, kita sekeluarga udah bingung, loh kok positif kayak gitu. Dan kita semua keluarga tes juga, semua negatif, termasuk Kojek semua negatif, Mami Daddy semua negatif, kecuali aku juga positif kayak gitu. Dan tanggal 29 Juni itu aku bener-bener kayak, positif? Aku ini gak kerasa apa-apa, tapi kok positif kayak gitu. Aku mulai bingung. Aku bingungnya bukan karena aku kena sih sebenarnya, tapi kalau misalnya itu udah inkubasi, berarti kan aku udah kena duluan. Dan tanggal 28 itu aku gak pakai masker, aku ketemu dengan aku di make upin MUA, aku ketemu Brad Smith, dua best friendku, aku ciuman sama Mami Daddy, kita juga udah wedding kiss. Aku mikirnya gimana ini, aku mikir gitu. Dan jujur pada saat itu aku down banget. Aku mikir aku ini lumayan prokes ketat, tapi kok kena juga kayak gitu. Dan aku lumayan kayak down, aku mikir gimana ini yang lain yang datang ke pestaku kayak gitu. Dan intimidasi jujur mulai ada kayak gitu. Kayak aku berpikir kayak oh no kayak gitu. Ya apa ya yang lain? Iya ya, masa gara-gara ini. Iya, masa gara-gara pesta ini yang lain juga kena. Aku mikir kayak gitu. Dan pada 29 malam itu kita memutuskan kita harus pisah gitu. Kita harus pisah. Aku harus pindah ke rumah omku, ya aku bilangnya papa juga ya, rumah papaku. Jadi aku harus pindah sama kokoku berdua. Kita isolasi mandiri. Dan aku tanggal 30 PCR juga, dan hasilnya pas malam juga dinyatakan positif kayak gitu. Tapi jujur emang aku gak kerasa apa-apa kayak gitu. Dan tanggal itu aku mulai chat MUA aku chat Brad Smithku, aku bilang, guys mungkin ini adalah berita yang kalian gak pengen denger, tapi aku pengen kalian buat make sure cek karena aku dinyatakan positif COVID kayak gitu. Dan hari-hari berikutnya pas aku dinyatakan positif, jujur aku mulai menerima dan aku percaya bahwa
kejadian ini tuh diizinkan Tuhan terjadi gitu buat aku kayak gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena pertama kayak ada damai sejahtera sih, jujur, kayak bukan sampai kayak ketakutan, kayak takut gimana enggak kayak gitu. Tapi emang aku percaya ini intimidasi iblis yang berusaha menghancurkan imanku. Karena aku benar-benar merasa kayak aku mengagungkan Tuhan banget pada tanggal 28 Juni itu, dan aku berusaha dihancurkan imanku itu kayak gitu. Tapi aku pas ditanyain semua orang, aku cuman bilang kita akan lihat kemenangan demi kemenangan bersama Kristus kayak gitu. Dan aku percaya kayak ya kita bakal lihat itu one day kayak gitu. Dan pada hari-hari berikutnya nggak cuman aku sama kukuku aja, tapi ada beberapa orang yang dinyatakan positif juga. Itu bener-bener aku kayak, Tuhan gimana ini, kok positif, kok lumayan banyak, aku bilang gitu. Kira-kira ada 5 orangan ya, 5 orangan yang dinyatakan tapi positif. Terakhir sekitar 7. Iya, 7-an lah. Ya 7. Itu sudah banyak sih sebenarnya. Iya, udah banyak kayak gitu. Tapi kita udah banyak, meskipun jumlahnya nggak puluhan atau gimana. 2 ini udah banyak sebenarnya kalau untuk terjangkit kasus COVID ini. Dan pas itu kayak oke, aku mau declare bahwa pestaku ini bukan pesta pembawa maut, tapi aku declare pestaku ini akan membawa kemenangan demi kemenangan kayak gitu. Dan aku day by day kayak aku merasakan damai sejahtera Tuhan. Aku terus declare, aku terus doain juga yang kena COVID. Dan puji Tuhan tanggal 10 ya. Yes, 10 kan ya. Tanggal 10 kemarin hasil PCR ku keluar dan aku udah dinyatain negatif dari COVID-19 tanpa gejala sama sekali. Dan orang-orang yang kena pun itu aku bisa lihat perkembangannya, pemulihan demi pemulihan. Kayak aku benar-benar semakin membaik sampai detik ini kayak gitu. Dan aku bilang ya ini kemenangan demi kemenangan kayak gitu. Kayak benar-benar kayak there's a hallelujah in the middle of the storm. Itu benar-benar pas itu tuh aku emang harus hidupin kayak gitu. Aku emang harus benar-benar menjalankan apa yang aku ucapkan pada saat itu gitu. Dan aku benar-benar bersyukur juga ya, maksudnya keluargaku semua pas tahu aku COVID, mereka nggak menyalahkan orang-orang, tapi mereka justru kayak support aku gitu, kayak dan find the way, find the way juga, cari jalan keluar gimana ini. Dan aku juga berusaha ngasih kontak ke maksudnya ngasih tahu ke orang-orang yang benar-benar kontak erat dengan aku pada saat in my wedding day kayak gitu. Dan puji Tuhan, bridesmaid, MUA, semua familyku termasuk suamiku yang kita udah kiss kayak gitu itu adalah negatif resultnya. Sampai detik ini mereka semua sehat, dan aku percaya itu miracle yang Tuhan kasih juga sih. Kan itu kan dibilang kalau COVID itu by droplets kan kayak gitu, tapi aku benar merasakan bahwa perlindungan Tuhan tuh nyata kayak gitu. Dan sekarang waktunya suamiku cerita dari sisinya gimana dia menjadi suami H+1 lalu ditinggal oleh istri. Oke. Ayo kita percaya kayak sejak case bahwa Kristi diizinkan untuk positif COVID dan hasil tes saya juga diizinkan untuk negatif COVID. Di sana saya mengerti bahwa God is in control kayak gitu. Tuhan yang pegang kendali atas apapun. Bukan dalam artian sudah berhubungan kemudian kamu pasti akan dinyatakan positif juga. Ternyata enggak. Bahwa di sini aku bisa ngelihat Tuhan itu selalu in control. Bahwa Tuhan juga ingin melatih aku sebagai suami muda, suami yang baru, untuk menjadi seorang suami yang sejati, yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan itu seperti apa dalam menghadapi ya mungkin masalah-masalah yang tidak melebihi daripada kemampuanku gitu. Untuk melihat Kristi dinyatakan positif pun tidak dengan gejala. Jadi
tidak ada tidak ada sampai ketakutan atau kekhawatiran yang sampai gimananya kayak gitu, karena baru sekali jadi seorang suami kayak gitu, apa yang harus tak lakukan kayak gitu. Dan singkat cerita sebetulnya untuk kita prepare our wedding, kita sudah benar-benar prepare dengan ketat sekali. Dari pihak WO-nya, dari pihak hotelnya, kita pilih juga yang terbaik gitu, karena kita mau yang datang juga nyaman ya sebenarnya. Dan kita melakukan juga swab antigen untuk mereka semua yang datang, dan kita adain juga yang untuk holy matrimony kita adain di pagi hari yang belum sempat swab, dan untuk yang ikut di malam hari dinernya kita juga adain di waktu sore hari sebelum ikut ke dinernya. Jadi semuanya yang hadir itu sudah melalui protokol kesehatan yang benar. Nah, memang ada beberapa family juga yang kita dengan berat hati tidak izinkan datang ke holy matrimony dan our wedding dinner. Kenapa? Karena memang ada positif waktu di tes swab antigen, dan keluarga yang berhubungan dengan mereka pun juga kami dengan berat hati tidak mengizinkan untuk ikut. Sampai segitunya kita menjaga, tetapi kok bisa masih ada aja seperti itu ya. Itu di luar kontrol kita, meskipun kita sudah merancangkan sedemikian rupa, tapi ya kami percaya itu kehendak Tuhan yang jadi. Dan dengan kita lihat juga semua orang tua kita juga dinyatakan negatif semua setelah PCR. Orang tuanya Christina dan keluarganya juga banyak sekali yang dinyatakan negatif, dan tamu-tamu undang yang datang juga banyak sekali yang negatif kayak gitu. Dan memang cuma beberapa aja, tapi kita memang ngomong itu banyak karena kita nggak menginginkan yang namanya sakit penyakit ada kayak gitu. Berapapun jumlahnya, kalau ada itu menurut kita juga udah banyak sekali gitu. Dan kita juga sedih karena mereka juga. Dan singkat cerita, untuk case-nya Kristi kita harus berpisah. Sebenarnya tanggal 29 malam aku dampingin Kristi karena aku harus juga tes. Jadi aku tes saliva dulu, dan aku memang udah tahu bahwa hasilnya negatif, dan untuk memastikan aku harus swab antigen yang lebih detail lagi. Dan hasilnya memang negatif juga waktu malam itu, dan Kristi tes dinyatakan positif. Aku nggak percaya, loh anaknya nggak apa-apa kok, nggak ada gejala apa-apa, tapi kok dinyatakan positif. Dan aku minta, udah tes lagi, mungkin ada kesalahan dari tesnya, dan diteslah lagi. Setelah dites ternyata hasilnya positif lagi. Aku masih nggak percaya. Kayak aku mau deket pun Kristi juga berusaha untuk menjauh, karena seakan-akan kayak ojo deket-deket, jangan deket-deket karena ini menular kayak gitu. Dan aku ngelihat di sana bahwa sedemikian mengerikankah sebuah penyakit ini sehingga menjauhkan sebuah hubungan, sebuah kedekatan. Jadi istilahnya saling mencurigai, saling takut, saling menjauh kayak gitu. Tapi aku melihat bahwa enggak apa-apa. Aku tetap menjalankan protokol kesehatan dengan begitu ketat. Aku pakai masker double, dan aku berusaha tetap sebagai as a husband ya, aku berusaha untuk menenangkan Kristi juga. Karena dia nggak apa-apa. Kamu nggak boleh takut, kamu nggak boleh khawatir. Yang penting kamu percaya sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan pemulihan. Nih, seperti itu. Kemudian yang bisa kita lakukan pada waktu malam itu, setelah Kristi diantar ya ke rumahnya papanya di Denpasar, kita sama papa mamanya Kristi, mama koe waktu itu kita berdoa. Yang kita bisa lakukan cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan ya, supaya Tuhan memberikan pemulihan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan kayak gitu. Nggak ada sakit penyakit yang berbahaya untuk keluarga kita. Hanya percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan kayak gitu, dan kita akan keluar jadi pemenang dalam hal ini kayak gitu, bersama dengan Tuhan. Dan sampai di besoknya pun karena nggak percaya, karena Kristi sehat beneran, harus tes PCR. Sudah oke, tes PCR. Aku masih yakin dalam hatiku, aku percaya Tuhan pasti Kristi akan negatif, dan habis ini kita bisa lanjut honeymoon. Dan aku percaya, aku ngomong sama Kristi yang udah isoman 1 hari, Kristi mandio dan kamu make up dan kita akan jalan bareng. Semua baju-baju udah tak siapin di mobil, dan aku masih percaya itu. Ya, itu harapanku kayak gitu. Aku berharap seperti itu. Dan singkat cerita, Kristi tes PCR tanggal 30 ya. 30, dan sorenya bisa keluar. Kita ambil yang 1 hari. Dan pada waktu itu yang ambil hasil saya dan papanya Kristi, Pak Andrian. Singkat cerita, Pak Andrian nunggu di mobil karena lebih aman, dan saya yang pergi ke labnya untuk ambil hasilnya. Setelah saya ambil, saya kembali ke mobil dan saya kasih ke Pak Andrian, Pak, Dad, ini hasilnya punyanya Gus Steven sama Kristi. Dan aku sudah semprot sesuai protokol, cuci bilas tangan dengan disinfektan, dan aku mulai naik mobil dengan nyetir. Dan sebelum jalan pun hasilnya udah dibuka, dan
Dedi cuman ngomong, Pak Andrian ngomong positif, cuman bilang gitu, dan kita cuma bisa tole-tolean, kita cuma bisa lihat-lihatan tok, positif. Ya gimana, ya cuman bisa diem hening kayak gitu. Dan hasilnya Coach Steven juga tetap positif, dan kita cuma bisa diem. Di sana saya mulai jalankan mobil, saya mulai jalan. Sempat beberapa menit lamanya kita nggak ngomong kayak gitu sambil merenungkan, kok positif ya. Padahal aku pingin supaya Kristi itu negatif karena nggak ada apa-apa kayak gitu. Kayak gimana udah ya nggak bisa apa-apa, seakan nggak bisa apa-apa. Nyetir juga rasanya aduh, ini aku harus jalan kemana ya. Seakan-akan waktu aku nyetir itu out of control gitu. Aku cuma bisa nyetir dengan kondisi yang mungkin kayak apa ya, pandangan kosong gitu loh, sambil mikir, karena mikir sambil jalan aja. Jadi aslinya kita jalan pulang itu cuma perlu waktu kurang lebih 7-10 menit, jadi muter-muter sampai 20 menit kita baru sampai di rumah. Karena pada waktu itu kita cuma bisa diem, saya, Pak Andrian di sebelah cuma bisa diem dan ngerenung gimana ya ini kayak jalan keluarnya. Terus sampai satu titik saya ngomong, Dad, ini pulangnya lewat mana ya? Kok jalannya nggak nemu kayak gitu. Oh ya bentar. Akhirnya kita baru buka GPS dan kita pulang. Jadi sampai shocknya itu kayak gitu, shocknya pada waktu kita dapat berita kabar positif kayak gitu. Dan ya singkat cerita, ya aku percaya Tuhan izinkan ini terjadi. Ada hari-hari dimana rasanya kangen banget, namanya baru nikah ya. Kita udah dapetin hype-nya selama tanggal 28 dari pagi sampai malam kita dapetin hype-nya, sampai sudah tanggal 28 kita udah tinggal bersama dan kita nikmatin, kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain kayak gitu, bisa share anything satu dengan yang lain. Tapi dipisahkan gitu sampai hari kedua, hari ketiga rasanya kangen banget, kayak tanya Kristi, kangen nggak kamu? Ya kangen banget, aku kangen banget, pengen ketemu. Ya gitu aku tanya sama Kristi, kamu kangen nggak? Ya kangen kayak gitu, udah pengen ketemu, udah pengen dipeluk aja rasanya, karena kangen Paul gitu, kangen banget gitu. Tapi sampai di hari keempat kelima itu kita baru ngerasain sesuatu yang berbeda, yaitu pada waktu kita telepon tanya ya Pak, kangen nggak kayak gitu. Ya kangen sih, tapi nadanya udah beda. Ya kangen sih. Terus Kristi sempat nanya, apa ini kayak udah rasanya udah kayak klimaks banget, tiba-tiba wis gak kangen ya. Mau ngomong enggak juga bohong, tapi mau ngomong iya kok, ya apa, masa nggak kangen. Tetap ada rasa kangennya, tapi kerasanya bener kayak udah naik hype-nya dari tanggal 28 sampai 5 hari kemudian itu naik banget, tapi sampai di titik itu rasanya itu drop banget. Kok rasanya hype-nya aku udah nggak dapet lagi. Kok rasanya kangennya udah nggak, gregetnya kok udah beda ya, kayak nggak kayak yang sehari-hari sebelumnya waktu awal-awal kita berpisah untuk sementara ya gitu. Dan di sana aku tanya, Tuhan, kenapa kok aku ngerasakan seperti ini? Kenapa kok rasanya udah berbeda? Padahal aku juga baru nikah loh 5 hari. Dan di sana di perenunganku Roh Kudus ngingetin, dan Tuhan ngingetin bahwa kayak kasih itu nggak bisa pakai yang sudah berlalu. Aku nggak bisa mengandalkan hype yang sudah terjadi di tanggal 28 untuk tak bawa, untuk tak nikmatin terus, ngeflow enak terus, enggak. Tapi Tuhan ngajarin bahwa hubungan adalah sesuatu yang dibangun setiap hari, selalu baru setiap pagi. Seperti kasihnya Tuhan kepada kita itu selalu baru setiap pagi. Pada waktu kita bangun pagi, kita dapat merasakan kesegaran udara dan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu setiap hari itu baru. Bukan yang kemarin-kemarin. Tuhan selalu kasih yang baru. Dan demikian juga Tuhan ngajarin bahwa suatu hubungan, khususnya hubungan suami istri, ya kamu harus baru setiap hari. Kamu gak bisa andalin momen dimana wedding daymu itu bisa jadi sesuatu momen dimana kamu bisa ngingat-ingat dan ngucap syukur di sana, tapi kamu gak bisa pakai itu terus. Kamu harus mulai bangun komunikasi lagi, bangun rasa sayang itu lagi, semuanya dibangun. Dan di sana aku mulai ngerti bahwa memang suatu hubungan harus dibangun setiap hari dan setiap waktu, baik dari komunikasi, terus bahasa tubuh juga, gesture, terus ungkapan-ungkapan lah. Setiap orang punya berbeda-beda seperti itu. Mungkin nonton bareng, kita banyak saat teduh bareng, muji Tuhan bareng. Dan memang benar, kita benar-benar harus hidupin, aku sama Kristi benar-benar harus hidupin apa yang sudah menjadi iman kita selama perjalanan kita menyusun sampai ke pernikahan kita, bahkan sampai menghadapi Kristi positif corona ini. Benar-benar kita menghidupi, khususnya ya lagu Iris Haleluya itu benar banget. Malam itu kita ngelihat bahwa Tuhan kasih yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Kita
udah merencanakan, kita minta supaya kita bisa nikah di Bali dengan keluarga yang intimate, dengan outdoor untuk mengurangi, kita nggak di indoor itu supaya untuk mengurangi supaya nggak ada airborne dan lain sebagainya, supaya udara terbuka lebih aman. Ya, tetapi ya itu usaha kita saja, ya, tapi kehendak Tuhan yang terlaksana. Dan pada waktu itu WO juga sempat nawarin juga ya kalau mau nggak ada plan B, dan ya puji Karena Tuhan weather forecast-nya ya hujan. weather forecast-nya hujan kayak gitu. Dan kita sama-sama memutuskan, aku juga mikir aku udah dituntun dan diarahkan Tuhan sampai detik ini bisa sampai di Bali dan nikah di Bali semuanya baik, berarti Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, dan tetap stick to the plan, no plan B. Dan Kristi pun juga no plan B, dan kita benar-benar ngelihat kemurahan Tuhan di hari 28 itu. Dan 2 minggu sebelum the wedding day sebenarnya mungkin ada rasa takut, ada rasa khawatir gitu, kayak tanggal 28 ini bakal hujan apa enggak ya, karena kita benar-benar di outdoor ya. Kita berdasarkan kita percaya aja sama Tuhan. Tapi selama 2 minggu Tuhan ajarin bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman itu ya belum terjadi dan belum bisa tak lihat pada tanggal 28 ini seperti apa di 2 minggu sebelumnya. Tapi Tuhan mau ajarin percaya saja. Apapun yang terjadi ya God is in control kayak gitu. Mau hari itu cerah, mau hari itu hujan atau apapun yang terjadi, aku tetap percaya sama Tuhan. Dan kalau kita ngelihat hari tanggal 28 itu Tuhan kasih cerah selama siang sampai malam, ya it's a bonus. Tapi Tuhan ajarin suatu nilai yang sangat berharga, yaitu untuk percaya penuh sama Tuhan, untuk beriman sama Tuhan, untuk bisa melihat apa yang belum terjadi dan apa yang kita harapkan yang belum kita terima itu kita udah bisa percayakan itu ke Tuhan. Jadi no plan B, kita benar-benar no plan B. Bahkan di hari 28 pagi kita ngelihat itu pagi itu hujannya deras banget, dan ya aku tetap masih percaya. Aku percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik apapun yang terjadi itu. Dan memang kita ngelihat kemurahan Tuhan. Dan satu lirik di akhir penutupan acara wedding day kita di Iris Haleluya adalah I'm gonna sing in the middle of the storm. Dan aku ngelihat kita akan terus memuji Tuhan even kita ada di tengah-tengah badai. Yeah, true. Dan aku ngelihat iya, kita hidupin itu banget di hari demi hari. Meskipun kita terpisah, ya waktu kita saat teduh kita tetap muji Tuhan. Yang kita bisa lakukan cuma muji Tuhan, dan kita cuma bisa berdoa dan berharap sama Tuhan untuk pemulihan terjadi. Dan memang Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan dalam hidupannya kita. Dan ada satu hal lagi yang Tuhan kasih tahu untuk menguatkan iman percayaku waktu sebelum tanggal 28, yaitu cerita tentang murid-murid yang berada di Danau Galilea yang mau menyeberang, dan di sana ada angin badai dan Tuhan Yesus tertidur di ujung perahu. Murid-murid mulai ketakutan, murid-murid mulai membangunkan Yesus, "Guru-guru kami binasa." Dan di sana Yesus mulai bangun dan menghardik angin itu, dan redalah badai di Danau Galilea dan gelombangnya menjadi tenang. Dan murid-murid berkata, "Siapa gerangan orang ini, bahkan air dan angin pun takluk kepadanya." Dan saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia pemilik alam semesta ini. Nggak ada kuasa apapun yang nggak takluk di bawah Dia. Semua kuasa tunduk di bawah Tuhan Yesus Kristus, dan Dialah Allah yang saya percaya, dan Tuhan yang akan selalu take control of everything in my life dan in our life. Ya kayak itu. Tuhanlah yang punya kontrol semuanya, dan Tuhan menguatkan iman saya melalui firman-Nya. Dan akhir kata, satu hal yang Tuhan ajarkan juga, there is no victory without battle. True. Dan kita ngerasain bahwa kita nggak berperang sendiri, tapi Tuhan yang senantiasa berperang buat kita. Itu. Jadi kita benar-benar ngidupin, bukan cuma sekedar dapat firman Tuhan dan kita bagiin aja, terus dapat pewahyuan daripada Roh Kudus terus kita bagiin aja. Enggak, tapi kali ini Tuhan benar-benar, tapi kita experience. Experience. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna buat kita. That's true. Tuhan kasih firman-Nya, Tuhan kasih pewahyuannya, kita hidupi. Dan hari ini kalau kita bisa saksikan, kita bagikan ke saudara-saudara semua,
kiranya bisa nguatin saudara-saudara semua, dan biarkan selalu muncul puji-pujian dari mulut kita. Amin. Tidak ada kata-kata yang sia-sia, kita selalu saling menguatkan, dan peperangan ini kita cuma ngelakuin bagian kita, tapi Tuhan yang akan berperang ganti kita. Ya. Dan kita bisa ngelihat buktinya apa sih? Buktinya ya Tuhan sendiri turun ke dunia untuk nebus dosa kita. Itu salah satu langkah yang Tuhan tunjukkan secara nyata bahwa Dia berperang ganti kita. Kalau kita lihat dari cerita bangsa Israel di Perjanjian Lama pun, banyak sekali cerita yang digambarkan bahwa even bangsa Israel itu cuman menikmatin hasil dari peperangan yang Tuhan menangkan untuk mereka. Jadi God is fighting for us. Yes, true. Ya gitu. Dan Tuhan kita juga akan membela saudara semua. Tuhan kita juga akan senantiasa akan menguatkan saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.